warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan kemuliaan. Dan kenapa menjadi bulan kemuliaan? Karena ada di dalamnya diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Saudaraku sekalian, segala sesuatu yang menempel kepada yang mulia itu menjadi mulia, ya. Semuanya, ya. Maka ketika bulan ditempelkan dengan turunnya yang ayat-ayat yang maha mulia, maka bulan itu menjadi mulia, bulan Ramadan. Kita lihat lagi misalnya kertas, ya. Ketika di pabrik kertas mungkin diinjek-injek, ya. Tapi begitu ada di dalam atasnya itu tulisan ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia, ya. Sehingga kita tidak berani menaruh sembarangan kertas itu. Begitupun kulit ketika nempel di sepatu, ya, itu diinjak-injak. Tapi ketika kulit itu menjadi bungkus Al-Quran, bungkus ayat-ayat yang maha mulia, maka kulit itu menjadi mulia juga, ikut terangkat mulia. Begitupun manusia, ya. Kalau manusia selalu didekatkan dengan yang maha mulia, maka kehidupannya akan mulia. Tapi kalau jauh dari yang maha mulia, maka kehidupannya akan terhina. Maka kita lihat sosok Bilal di antaranya contohnya, ya. Dia memiliki status sosial yang sangat rendah, seorang budak, ya. Tapi menjadi mulia karena selalu memanggil orang mendekat dengan yang maha mulia. Maka Bilal walaupun masih hidup sudah kedengaran tuh terompahnya di surga, menjadi mulia. Sebaliknya orang yang menjauhkan kepada yang maha mulia, contohnya Fir'aun gitu, ya. Dia adalah orang yang menganggap dirinya maha mulia, menjauhkan dari yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Walaupun dia status sosialnya tinggi, ya, raja di raja, tapi Fir'aun menjadi terhina, ya, karena jauh dari yang maha. Apa contohnya bahwa Fir'aun terhina? Gak ada orang tua yang berani memberi nama anaknya Fir'aun, ya. Boleh ditanya, kenapa? Itu suatu bentuk kehinaan, ya, bentuk kesombongan. Bahkan kalau ada pejabat disebut Fir'aun pasti marah, gitu, karena itu adalah bentuk penghinaan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mendekatkan dengan yang maha mulia maka akan menjadi mulia. Nah, di bulan Ramadan, ya, turun ayat-ayat yang maha mulia, maka bulan Ramadan menjadi mulia, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas minal huda wal furqan, ya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk bagi manusia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita di bulan Ramadan ini betul-betul mendekat dengan ayat-ayat yang maha mulia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa, kehidupan kita menjadi mulia. Bagaimana cara berinteraksinya? Ya, bagaimana cara berinteraksinya dengan ayat-ayat yang maha mulia? Yang pertama adalah tilawatan, ya, membacanya. Karena membaca Al-Quran itu, ya, tidak seperti membaca yang lainnya. Kalau membaca yang lainnya belum tentu berpahala. Tapi kalau membaca Quran, satu hurufnya saja sudah 10 kebaikan, ya. Nah, maka kita berupaya membacanya. Kalau bisa, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa tamat sekali lah minimal, insya Allah, ya. Ini tilawatan. Kemudian yang kedua adalah fahman, sebagai wujud interaksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sekedar membaca, tapi bagaimana kita untuk bisa memahami isi Al-Quran ini. Karena yang namanya petunjuk hidup, pasti bagaimana kita cara hidup itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah amalan, ya. Jadi jangan sebatas baca, paham, tapi amalannya jauh dari Al-Quran. Nah, ini tentu tidak diharapkan. Karena Al-Quran itu tadi petunjuk kehidupan, resep kehidupan itu ada semua di situ. Contoh saudara sekalian, kalau kita ingin hidup mudah, ya, misalnya jauh dari kesulitan, jauh dari hambatan, jauh dari masalah. Kadang ada hidup kita kan bertubi-tubi masalah tuh. Kadang kita mengalami kesulitan, ya. Kadang dalam mencari rezeki itu kita juga agak sulit gitu, ya. Nah, ada resep bagaimana supaya hidup kita mudah, ya.
Di antaranya dalam surat Al-Lail itu ya. Mulai dari ayat 4. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang selalu memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan kebaikan, maka baginya kemudahan dalam urusan hidupnya. Oh, ternyata ada resepnya di situ supaya hidupnya mudah itu kalau dia rajin memberi, bertakwa dan selalu membenarkan kebaikan. Itu salah satu bukti bahwa Al-Quran itu banyak sekali resep-resep kehidupan kita. Cuma kadang kita menganggap Quran itu paling isinya sholat, zakat, puasa, haji saja. Padahal semua kehidupan ada di situ di dalam Al-Quran. Jadi yang ketiga adalah kita bagaimana berupaya mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat adalah berupaya juga untuk hifzan, ya, berupaya menghafalnya. Walaupun nggak sampai 30 juz, minimal juz 30, ya, minimal surat-surat yang pendek, ya. Karena apa? Tadi dalam hadis, barang siapa yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran, ibarat rumah roboh, ibarat rumah rusak yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini minimal 4 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di Ramadan, di bulan Al-Quran ini bisa menunaikan itu semua, sehingga kita kehidupannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.